Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Untuk, kali ini, tabel yang kita sudah buat, di video yang sebelumnya, ini kan lebar tabelnya itu adalah 100%. Sekarang kita coba lebar tabelnya adalah 80% gitu ya. Kalian klik tabelnya, terserah mau klik di mana, saya sarankan yaitu posisinya di sebelah kanan di sini ya. Nah, di sini klik, lalu pilih width-nya diganti 80% ya, width-nya diganti 80%. Nah, dia posisi seperti ini, kita letakkan posisinya ada di tengah gitu ya. Kita letakkan posisinya ada di tengah. Nah, kalian klik tabelnya, lalu pilih align center. Nah, maka dia berada di tengah. Kita save lalu pilih kita coba jalankan, kita mau lihat hasilnya seperti apa. Nah, maka dia ada di tengah-tengah. Oke, eee, kita lihat dulu nih hasilnya, dia posisinya ada di tengah-tengah gitu ya. Sekarang kita coba lagi, ini kan terlihat bahwa, barisnya tidak kelihatan, garis pada tabel tidak kelihatan. Ini kita, klik tabelnya, lalu kita pilih border color-nya gitu ya, kita pilih border color-nya itu berwarna putih. Nah, oke, kita coba save. Oh, sorry, bentar ya. Oke, kita save, kita jalankan lagi, kita jalankan kembali. Nah, maka ini, lebih terlihat, berwarna putih gitu ya. Oke, selanjutnya, oke lanjut. Ini kalau misalnya mau agak lebih gedein, kita geser. Ini kita geser, terus ya sudah, kita save, Ctrl S, Fn, F12. Kita lihat. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali yaitu dengan menyisipkan gambar pada, atau menyisipkan image ya pada website kita. Ini kalau misalnya kebesaran boleh dikecilin. Oke, kita mau tambahkan logo nih misalnya di sini, gitu ya. Kita tambahkan logo, caranya bagaimana? Oke, untuk menambahkan image, misal kita di sini mau kita kasih logo untuk image PT Sabar Subur, caranya adalah di dalam sini ya, di sini, ini ada yang namanya, forms gitu ya. Nah, ini ada image. Kita pilih image field nih yang ini ya, image field, diklik gitu. Nah, saran saya, sebelum kalian, menyisipkan gambar, saran saya gini, kalian masuk dulu, ke Windows Explorer, sebentar ya, Windows Explorer. Nah, misalnya kalian punya sekumpulan gambar, anggapan nih saya punya ya sekumpulan gambar ini, image gitu ya, ini ada beberapa gambar. Jadi, untuk gambar, kalian pilih, ambil beberapa gambar, lalu masukkan ke dalam satu folder, gitu. Saya saya masukkan ke dalam folder image. Setelah itu folder image saya letakkan di folder, file kerja saya ya. Saya letakkan di belajar web, saya taruh di sini gitu ya. Jadi artinya di dalam folder belajar web ini ada folder image, isinya adalah gambar-gambar gitu ya. Oke, sekarang kita lihat insert, pilih yang ini image yaitu pilih image-nya, klik image, lalu pilih logonya. Kita pilih logo. Misalnya ini ya, saya ambil logonya, lalu klik OK. Nah, ini kan, besar nih ya, terlalu besar, jadi silahkan aja kalian kecilkan, gitu ya. Kalian kecilkan, caranya bagaimana, kita ke layar split, layar kode. Di sini ada width, ya.
Ini kan input type, kita kasih width, misalnya kita pilih 50, terus height 50, gitu ya. Oke, nah sudah. Kalau misalnya mau kita sisipkan di sini boleh. Nah, jadi dia ada, jadi digeser ya, kan awalnya begini nih. Kita geser ke sini. Nah, ya jadi dia ada di tengah-tengah. Kalau misalnya kita mau yang ini logonya berwarna putih, nggak apa-apa, kita kasih putih biar matching, gitu ya. Teksnya juga kita kasih warna hitam. Teksnya kita berikan warna hitam. Oke, nah ini. Kita coba jalankan terlebih dahulu, FNF 12. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil logonya seperti ini. Oke, selanjutnya ya, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ya, PT Sabar Subur Makmur Sentosa. Oke, selanjutnya anggaplah yang ini tampilan kita, anggapnya sebagai tampilan utama ya, sebagai tampilan utama. Nah, kita mau ini home, login, produk ketika diklik bisa berfungsi. Oke, ya. Kalau gitu caranya gini, file, save as, gitu ya. File, save as, atau gini dulu deh, kita buat linknya terlebih dahulu, split, home-nya, ya, home diklik, lalu kalian ke layar properties, pilih gambar folder, lalu kalau klik home itu dia maka akan ke tampilan tabel 2, double klik saja. Ya, maka dia masuk ke tampilan tabel 2. Selanjutnya untuk yang login, karena kita belum bikin file login, produk, info, galeri, kontak us, ini kalian blok loginnya, gitu ya, loginnya di blok, lalu di link kalian ketik login titik html, gitu ya. Terus produk kita blok, di properties pada link ketik produk titik html. Lalu pada info, kalian ketik linknya, ketik info titik html. Usahakan hurufnya kecil semua ya, dan jangan menggunakan spasi. Kalau tidak, ikutin saya saja. Oke, selanjutnya yang ini di linknya juga kalian ketik galeri titik html. Yang ini kontak us pun sama, kita ketik kontak aja, kontak.html. Nah, artinya ini kita sudah buat nih, sudah buat link. Hanya permasalahannya adalah kita belum membuat file-file yang sudah kita tentukan tadi, file login ketik HTML, file produk, file info, file galeri, file kontak us itu belum kita buat, ya. Sekarang kita coba simpan dulu, disimpan kita lihat. Bentar. Ini saya refresh terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, ini kalau saya klik login, dia tidak muncul gitu ya. Karena apa? Karena memang kita belum buat filenya gitu ya. Kita belum buat filenya. Oke, selanjutnya gimana caranya supaya bisa ke link? Sekarang kita balik lagi ke Dreamweaver-nya. Oke, anggaplah ini sudah jadi ya semua ya. Oke, sekarang kita save as. Sekarang kita mau bikin file login dulu ya. File, save as, gitu. Ketik login. Oke, pilih save. Nah, berarti kita sudah bikin nih file login. Sekarang kita ketik dulu untuk sementara ya. Kita ketik dulu untuk sementara. Yang di sini selamat datang PT Sabar Subur Makmur Sentosanya kita ganti jadi login gitu ya. Terus ini kita boleh bikin ini dulu, bikin kalimat aja dulu ya. Silakan login terlebih dahulu untuk bisa mengakses sistem kami. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita coba nih bikin ya. Kita coba buat klik insert table lagi, kita pilih insert table, lalu kita pilih barisnya
3 misalnya, kolomnya 2 atau kolomnya 3 boleh, kolom 3 klik OK. Nah, ini kan lebarnya 100% nih, kita ganti misalnya lebarnya 50%. Nah, seperti ini. Oke, kita rapihkan. Nah, ini. Oke, yang ini kita Ctrl Alt M, ya, di blok Ctrl Alt M, terus ketik login, ya, lalu ini kalian, seperti ini, misalnya ini username, password, gitu ya, titik 2. Oke, untuk sementara kita bikinnya seperti ini dulu ya, karena kalian belum belajar bagaimana membuat form action gitu ya. Nanti, di video berikutnya kita akan buat itu. Untuk saat ini kita buat yang standar saja terlebih dahulu. Ya ini kalian kalau mau dikasih, mau dikasih background boleh, silakan. Nah posisi misalnya di tengah juga tidak masalah. Oke, ini kalau mau dibesarkan juga boleh dibesarkan. 16, 16, oke. Username, password, oke. Nah, kalau sudah kita save terlebih dahulu, sekarang kita coba buktikan, sebentar. Oke, kita coba buktikan apakah linknya berjalan atau tidak gitu ya. Nah, ini saya klik home ya. Nah, ini, terus saya klik login, maka akan muncul seperti ini. Gitu. Jadi artinya sudah berfungsi nih tabel login-nya gitu ya. Ini saya klik home, terus saya klik login, ini sudah berfungsi. Baik. Sekarang kita lanjutkan kembali untuk membuat file produk, info, galeri, dan kontak us gitu ya. Oke, kita balik lagi nih misalnya ini saya posisikan di tengah-tengah deh, lainnya biar rapi. Nah, ya, save. Selanjutnya kita coba bikin lagi. Kita balik ke tampilan kita ke login HTML, file, save as, gitu ya. Kita beri nama, jadi bedanya save dengan save as, kalau save menyimpan file yang sudah ada, kalau save as menyimpan tapi dengan nama file yang berbeda. Nah, selanjutnya kita bikin produk. Kasih nama filenya adalah produk. Oke, save. Nah, selanjutnya di sini kita ketik produk kami gitu ya. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu gitu. Oke. Sekarang kita mau bikin produk yang isinya adalah gambar-gambar dari produk-produk kita. Misal saya bikin barisnya 2, kolomnya 3 boleh deh. Klik OK. Nah, seperti ini saya mau buat, anggaplah misalnya seperti ini ya. Saya insert image, saya pilih image ya, image, lalu pilih gambar, itu oke. Nah, ini kalau kebesaran sama ya kayak tadi caranya, kalian klik dulu gambarnya, produknya ke layar split, lalu di sini di input type-nya kalian width gitu ya, enter, ketik misalnya 100 width-nya, ini pixel ya, kalau nggak pakai persen berarti satuannya pixel. Height 100, oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi gambar yang berikutnya. Oke, misalnya kita tambahkan lagi insert image, itu kita bikin lagi misalnya ini gitu, oke. Nah ini kalau kebesaran sama kita kasih width-nya 100, height-nya 100, oke. Selanjutnya kita kasih gambar lagi, image, kita lanjutkan image, lalu kita pilih ini, oke. Lalu diklik, pilih spasi width 100, lalu height-nya 100. Oke. Selanjutnya kita lihat di layar desain. Nah ini ya, akan muncul seperti ini. Ini kalau mau kasih kalian produk, ini boleh. Ini produk 1 misalnya. Ini produk 2. Oke, ini produk
3. Nah, kalau mau dikasih tengah boleh garis tengah. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba save ya. Save, kita coba buktikan. Kita coba buktikan. Heeh. Bentar. Nah, ini kalau saya ini klik home, klik login, klik produk. Ya, jadi sudah berfungsi nih home, login sama produk. Tinggal kita buat info, galeri dan kontak us gitu ya. Kita lanjutkan kembali, kita buat untuk yang infonya. Langkahnya sama seperti yang tadi. File, save as, kasih nama filenya info gitu ya, info. Oke, berarti ini kita tulis namanya info. Oke, ini kita hapus. Oke, misalnya apa? Informasi, ini saya bikin sederhana dulu seputar dunia IT. Oke, saya save saja dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita mau bikin info galeri. File, save as, kasih namanya galeri, save gitu ya. Oke, ini berarti ada galeri ya. Ini saya ganti judulnya jadi galeri. Gitu ya. Galeri. Saya bikin asal dulu aja galeri seputar PT Sabar Subur Makmur Sentosa. Oke, ini saya save. Selanjutnya tinggal yang kontak us, file, save as. Kita kasih nama kontak. Oke, save. Hubungi kami misalnya ya. Hubungi kami di nomor telepon misalnya bla 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 gitu ya. Oke, kita save. Nah, artinya sekarang kita sudah punya semua file. Kita lihat coba file open, saya sudah punya semua. Ada tampilan table 2. Terus saya coba openin semua ya, ada galeri, terus kontak, lalu ada info, berarti sekarang yang kita punya adalah ada 6 file ya. Ini saya tutup dulu. 1, 2, 3, 4, 6 file. Apalagi ini produk, satu lagi login. Nah, jadi kita sudah punya 6 file. File kontak, file tampilan table atau tampilan utama, file galeri, file info, file produk, dan file login.html. Ingat ya, file-file ini kalimatnya ya, hurufnya itu harus sama sesuai dengan link yang sudah dibuat, yang kita buat tadi. Misalnya ini home. Home ini kan tampilan table 2, ini kita sudah punya. Terus login, ini login.html, ini kita sudah ada login.html. Produk, ini kan produk.html, di sini sudah ada produk.html. Info juga sudah ada, galeri, ada juga galeri, terus kontak us juga ada. Selanjutnya kita coba jalankan, ini sudah di-save semua ya, kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Oke, ini saya refresh terlebih dahulu. Nah, ini kalau home, ini kalau login diklik, ini kalau produk diklik, ini kalau info diklik, ini kalau galeri diklik, ini kalau kontak us diklik. Artinya semua sudah berfungsi untuk linknya. Jadi secara sederhana ini kalian sudah bisa menciptakan website yang sederhana, yaitu website statis ya. Nah, ini kenapa setiap menu kalau di link dia muncul garis bawah, ini akan muncul dengan sendirinya, tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, di video-video selanjutnya, akan saya ajarkan bagaimana menu link ini tidak ada garisnya.
gitu ya. Tentunya nanti kita akan menggunakan CSS, kita bertahap saja ya belajarnya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.